Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. 3 sinar cahaya melesat ditembakkan langsung dengan kecemerlangan. Dekan Yan Shaozi yang sebelumnya sangat percaya diri tiba-tiba berdiri. Dekan Qian juga langsung berdiri di sampingnya. Keduanya terkejut, baik dia maupun Yan Shaozi tidak tahu bahwa mereka berdua memiliki kartu traf seperti ini. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan yang menakjubkan dalam putaran final. Fusi roh diadu dengan fusi roh. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Laser 3 warna dari mata besar melesat menuju harimau putih neraka. Wasit terperangah, wasit tidak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu kedua serangan akan bertabrakan, sosok putih muncul entah dari mana tepat di antara dua serangan fusi roh, menggunakan punggungnya untuk menerima telapak tangan harimau putih neraka. Sementara ia memblokir sinar 3 cahaya yang dilesatkan mata besar. 8 cincin jiwa muncul di tubuhnya, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam. Cahaya putih pekat melonjak membentuk penghalang ilusif, secara bersamaan memblokir 2 keterampilan fusi. Harimau putih neraka yang terlihat sangat kuat langsung runtuh begitu menabrak penghalang putih. Tubuh Dai Huabin dan Zulu muncul dengan ekspresi pucat hingga tak sanggup berdiri. Di sisi lain, proyeksi mata roh yang sangat besar tetap berada di langit. Setelah cahaya 3 warna menghilang, Yu Hao dan Wang Dong masih berpelukan, mereka belum runtuh. Mereka melihat ke arah sosok yang telah memblokir serangan jalan emas mereka. Orang itu adalah Direktur Sekolah Roh Pelindung Due Lun. Ini kekuatan mendominasi dari Doulo Jiwa 8 cincin, dengan menggunakan tubuhnya untuk secara bersamaan memblokir kedua serangan. Due Lun bisa mengetahui serangan mana yang lebih kuat dan dengan demikian menentukan pemenang pertandingan. Ekspresi kaget melintas di mata Yan Shaozi dan Qian Duoduo. Tubuh Due Lun telah berubah menjadi emas, namun bagian belakangnya telah terkoyak oleh telapak tangan harimau putih neraka. Ada 5 garis darah di punggungnya. Doulo Jiwa 8 cincin sebenarnya terluka oleh sekelompok siswa yang dipimpin 3 cincin. Perlahan-lahan guru-guru mulai menyadari gawatnya situasi ini, dan masing-masing dari mereka terperangah. Guru Zoyi adalah salah satunya. Matanya langsung menggelap. Dia tidak percaya harimau putih neraka benar-benar melukai Due Lun. Ekspresi Yan Shaozi saat ini sangat buruk. Dia berbalik ke arah Qian Duoduo. Apakah kamu tahu tentang ini? Apa aku terlihat tahu? Ini adalah siswa di bawah naungan sekolah roh pelindungmu. Bagaimana aku bisa tahu tentang ini? Old Yan, kamu tidak berusaha untuk mengingkari janji kan? Yan Shaozi mendengus dan meninggalkan panggung tinggi dengan cepat. Tubuhnya berkedip. Dia menghilang ketika semua orang melihatnya. Qian Duoduo tersenyum. Ekspresi senang di wajahnya mengungkapkan betapa bahagianya dia saat ini. Dekan Qian, Dekan Yan, Fan Yu memiliki ekspresi ragu dan bingung di wajahnya saat dia berjalan menuju Qian Duoduo. Qian Duoduo tersenyum licik. Ayo pergi, meskipun kita sedang berbahagia, kita harus tetap menjaga harga diri. Namun saya harus mengatakan, Fan Yu, Anda benar-benar menemukan bibit yang bagus kali ini. Kita harus mengandalkan bocah ini untuk rencana kita. Anda tidak bisa membiarkan bocah ini menjadi murid inti dari sekolah roh pelindung. Anda mendengar taruhan saya dengan Old Yan bukan? Guru Fan Yu berbisik. Dekan Qian, maksudmu kita menang? Jelas, ayo pergi. Dengan itu dia meninggalkan panggung tinggi dalam sekejap. Di arena, tubuh emas Due Lun sudah kembali normal. Dia memiliki ekspresi heran dan tidak percaya. Dia berbalik melihat Yu Hao dan Wang Dong. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Namun rasa sakit dari punggungnya mengingatkan bahwa ini semua nyata. Dai Huabin dan Zulu bangkit. Chu Yaiji berlari dengan semangat ke sisi mereka bersorak gembira. Yu Hao dan Wang Dong memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Yu Hao kecewa karena dia tidak bisa berbenturan dengan serangan Dai Huabin. Dia benar-benar ingin melihat apakah serangan habis-habisannya dengan Wang Dong bisa mengalahkan lawan mereka. Due Lun terbangun dari keterkejutannya. Ini benar-benar sangat memalukan, Due Lun berbicara. Saya sangat terkejut peringkat kultivasi kalian dapat mencapai level ini sebagai siswa baru.
Selain itu, kedua tim dapat melepaskan keterampilan fusi. Saya pribadi merasakan kekuatan fusi roh kalian. Saat dia berbicara, dia menatap dingin ke arah wasit. Kalau bukan karena kesalahannya, ia tidak harus membiarkan punggungnya terluka. Dan dilihat banyak orang, wasit menunduk malu, tidak berani menatap Duelun. Sekarang, aku akan mengumumkan juara turnamen knockout siswa baru. Itu adalah... Dia mengangkat tangan kanannya, menunjuk dan berteriak, "Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao." Seluruh kerumunan menjadi gempar. Tim Dai Hua Bin dan semua orang tidak percaya. Semua memiliki ekspresi terkejut. Dari pandangan mereka, tim Dai Hua Bin adalah pemenangnya. Tapi bertahun-tahun Direktur Duelun belum pernah melakukan kesalahan. Ketiga tim Huo Yuhao tak percaya. Mereka bertiga saling melirik. "Kita menang?" Xiao Xiao bertanya. Wang Dong tidak yakin. Direktur Du mengumumkan juara atau runner up. Huo Yuhao tersenyum. "Sepertinya kita benar-benar menang." Tim Dai Hua Bin tidak mau menerima. "Direktur Du, mengapa mereka menang? Kitalah yang seharusnya menang." Zulu protes. Duelun berbalik dan melirik mereka dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu mempertanyakan penilaian saya?" Duelun dengan paksa menekan kemarahannya. Dia berpikir dalam hati, "Aku sudah mempermalukan diriku sendiri. Apakah aku juga harus menjelaskan proses memalukan ini? Dasar anak nakal ini. Kalian semua sangat luar biasa. Saya kehilangan muka karena meremehkan kekuatan keterampilan fusi kalian. Aku tidak akan meminta biaya untuk melihat punggungku hari ini." Begitu dia berbicara, tawa langsung terdengar dari panggung tinggi. Para guru memujinya dalam hati. Jika mereka dalam situasi seperti ini, bisakah mereka setenang Duelun? Duelun melanjutkan, "Akan ada keraguan di hati semua orang jika saya tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk mencegah kematian siswa baru yang berprestasi. Kedua belah pihak menggunakan keterampilan fusi. Jadi tidak mungkin kedua dekan untuk menentukan pemenang melalui penglihatan saja. Jadi saya tidak punya pilihan selain menerima kedua serangan dengan tubuh saya. Saya tahu saya terluka oleh harimau putih neraka. Mungkin seharusnya mereka menang. Namun saya tanya pada kalian, sebagai dulu jiwa 8 cincin, apakah pertahanan saya benar-benar lemah? Kalian menggunakan keterampilan fusi, tetapi itu hanya perpaduan antara penatua jiwa dan grandmaster jiwa. Jika kalian benar-benar dapat melukai saya secara langsung ketika saya menggunakan kekuatan jiwa untuk melindungi diri, maka saya mungkin akan mengundurkan diri dari posisi direktur. Kemarahan dan ketidakpuasan di mata Dai Hua Bin berangsur-angsur menghilang. Ia menyadari, sebagai bercincin 8, mana mungkin dia bisa melukainya. Semua orang seharusnya sudah menebak alasan mengapa harimau putih neraka bisa melukai saya. Adalah karena saya memblokir keterampilan fusi lain yang lebih kuat. Yu Hao dan Wang Dong, sebagai orang yang memblokir keterampilan fusi kalian, apakah aku boleh tahu nama teknik ini? Yu Hao menjawab, "Keterampilan fusi kami disebut jalan emas di tengah kelam-kelamaan yang melayu." Duelun mengalihkan pandangannya ke bawah dan sedikit terkejut. Sebuah ngarai sepanjang 30 meter dengan kedalaman setengah meter yang berkelap-kelip dengan kilau emas tercipta dari serangan Wang Dong dan Yu Hao. Duelun mengangguk. "Harus kuakui, skill fusi kalian adalah salah satu yang paling aneh yang pernah aku lihat. Bahkan kalian berdua dapat melepaskan kekuatan sebanyak ini dengan peringkat kultivasi kalian. Ini telah melebihi pemahaman penelitian saya terhadap keterampilan fusi. Saya percaya bahwa tingkat kecocokan kalian pasti sangat tinggi." Dia berbalik ke arah tim Dai Hua Bin. "Hanya ada satu alasan mengapa harimau putih nerakamu bisa melukaiku. Sebelum seranganmu mencapaiku, aku dikejutkan oleh Golden Root mereka. Setelah itu seranganmu tiba. Dua dekan juga ada di sana sekarang. Dan saya percaya mereka dapat mengetahui keterampilan siapa yang lebih unggul dari fluktuasi kekuatan jiwaku begitu aku dipukul. Harimau putih nerakamu sangat kuat. Kalian pasti akan menang jika mampu menghindari Golden Root mereka. Namun Anda terjebak oleh Xiao Xiao. Dengan kata lain, kalian tidak akan bisa menghindarinya. Anda pasti akan terluka parah setelah menerima Golden Road langsung." "Baik, itu yang bisa saya katakan. Penilaian siswa baru telah berakhir. Pengumuman akan terjadi besok sore. Dan 3 tim teratas akan menerima hadiah mereka. Sementara kami akan membagi kalian semua ke dalam kelas untuk tahun pertama kalian. Jika menang, jangan menjadi sombong. Jika kalah, jangan berkecil hati. Ini adalah keharusan jika kalian ingin berkembang. Baik,
Mari kita akhiri di sini. Duelun berbalik dan buru-buru meninggalkan area penilaian. Tubuh Dai Hua Bin sedikit tergoyah dan membutuhkan bantuan Zulu untuk berdiri. Kesombongannya lenyap seketika. Kini ia dipenuhi ekspresi tak percaya. Dai Hua Bin sedikit terpukul dengan fakta ia dikalahkan oleh orang dengan kekuatan di bawahnya. Saat Yu Hao menyadari perubahan Dai Hua Bin, perasaan gembira yang sulit digambarkan muncul di dalam hatinya. Dan Yu Hao menemukan bahwa mengalahkan Dai Hua Bin pada keadaan yang paling sombong tampaknya merupakan cara yang sangat baik untuk mendapatkan balas dendam. Kita menang, kita adalah juara. Sorak-sorai gembira Xiao Xiao dan Wang Dong terdengar dan mereka berdua menyambar Yu Hao dan melemparkannya ke udara. 3 orang satu tim, mereka akhirnya menjadi juara penilaian siswa baru. Tapi siapa inti sebenarnya dari tim mereka? Xiao Xiao dan Wang Dong sepenuhnya menyadari siapa orang itu. Kekuatan kuat Wang Dong dan Xiao Xiao telah benar-benar ditampilkan selama pertandingan, menarik perhatian semua guru. Namun jika bukan karena deteksi spiritual Spirit Shock Yu Hao serta pemahaman Yu Hao tentang medan perang, dan jika bukan karena keterampilan fusi Yu Hao dan Wang Dong, bagaimana mereka bisa mencapai posisi saat ini? Guru Zoe melompat meninggalkan panggung tinggi berlari ke arah tim Wu Yu Hao. Dia memeluk ketiga tim Wu Yu Hao dan bersorak gembira. Guru yang bertanggung jawab atas kelas Dai Hua Bin juga telah menghibur mereka. Namun ekspresi wajah Dai Hua Bin tidak berubah sama sekali. Dia melirik tim Wu Yu Hao dengan tinju yang terkepal. Lain kali saya tidak akan kalah. Hasil untuk putaran final penilaian siswa baru menyebar ke seluruh sekolah dengan sangat cepat. Yu Hao sekali lagi tidak berjualan ikan bakar. Sebaliknya, dia pergi ke hutan bersama Wang Dong, Xiao Xiao, Bebe dan Tangya, memanggang ikan untuk mereka dan melakukan perayaan. Bebe dan Tangya tidak menyangka tim Wu Yu Hao menjadi juara. Mereka menyerah ketika mendengar ada 3 penatua jiwa berpartisipasi dalam turnamen. Namun Yu Hao berhasil memberi mereka kejutan besar. Wang Dong, apakah kamu masih ingin bergabung dengan sekte Tang kami? Tangya ingat keinginan Wang Dong untuk bergabung dengan sekte Tang setelah dia meraih ikan bakarnya. Wang Dong buru-buru menjawab, tentu saja aku ingin bergabung. Baiklah, mengingat kalian bisa menjadi juara, Master Sekte ini tidak bisa mengingkari kata-katanya. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan sekte Tang seperti yang aku janjikan. Xiao Xiao, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga tertarik? Xiao Xiao terkejut dan bergumam, hah? Sekte Tang? Tangya menjawab, benar. Sekte Tang kami tidak memiliki sesuatu yang besar untuk ditawarkan, tetapi kami menghargai semua murid kami. Sekte Tang akan memberikan semua teknik rahasia sekte untuk dikembangkan. Xiao Xiao tersenyum, saya akan bergabung. Bagaimanapun, saya tidak terikat dengan sekte manapun. Kakak Tangya, saya ingin mempelajari teknik gerak kaki yang digunakan Yu Hao. Saya akan mengajarkannya pada kalian berdua sesudah kita kembali. Tangya sangat amat gembira. Ia tidak menyangka sekte Tang akan mendapatkan murid yang kuat, bahkan salah satunya memiliki jiwa bela diri kembar. Sebenarnya alasan Xiao Xiao mau bergabung adalah karena Yu Hao dan Wang Dong. Xiao Xiao percaya bahwa masa depan Yu Hao pasti tidak akan kalah dari Wang Dong sedikit pun, dan berada dalam tim bersama mereka pasti akan menjadi hal yang baik, terlepas dari apakah itu untuk berkultivasinya atau untuk masa depannya. Memiliki sahabat yang baik adalah sesuatu keharusan di dunia para Master Roh, dan Xiao Xiao sudah terbiasa berkelahi dengan bantuan deteksi Yu Hao. Mereka bertiga semakin kompak satu sama lain. Jika mereka bisa memasuki halaman dalam dan bersama selama 10 tahun dan terus bekerja sama seperti ini, tim mereka akan tetap teguh dan tangguh begitu mereka meninggalkan akademi. Anggota Sekte Tang telah menjadi 5 orang. Sekte Tang akhirnya bertambah besar. Bebe berkata, sekarang setelah kalian semua lulus dari penilaian siswa baru, kalian akan dibagi ke dalam kelas masing-masing. Sistem serangan dan kontrol adalah bagian dari keluarga yang sama. Kalian bertiga berada di tim yang sama, jadi kalian mungkin akan ditempatkan di kelas yang sama. Sekte Tang kita terkenal dengan senjata tersembunyi. Namun karena alat jiwa kepercayaan pada senjata tersembunyi menghilang, dan ini adalah alasan Sekte Tang menurun, kita perlu mengemukakan senjata tersembunyi kita, tapi dengan modifikasi atau penggabungan dengan alat jiwa. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mengembalikan kemuliaan Sekte Tang. Apa yang kalian pikirkan tentang alat jiwa? Apakah kalian berpikir untuk mempelajarinya? Wang Dong dan Xiao Xiao saling melirik.
Xiao Xiao menjawab, karena aku memiliki 2 jiwa bela diri, aku akan kehabisan waktu untuk berkultivasi jika aku harus meneliti dan membuat alat jiwa. Bukankah meneliti alat jiwa adalah sesuatu yang dilakukan para master jiwa dengan bakat di bawah standar? Wang Dong mengangguk. Aku setuju dengan Xiao Xiao. Saya tidak merasa ingin belajar bagaimana menempa alat jiwa juga. Tang Ya menjawab, tidak heran. Kalian berdua adalah siswa berprestasi dari sekolah roh pelindung. Itu cara berpikir khas untuk siswa dari sekolah roh pelindung. Bebe dan saya berpikir pasti kalian akan kehabisan waktu untuk berkultivasi jika mempelajari alat jiwa apalagi secara detail. Karena itu, lakukan saja apa yang kamu mau. Sekte Tang tidak akan memaksa orang ke jalur tertentu. Saya hanya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang tertarik. Kalian semua memiliki bakat luar biasa, sehingga tidak akan bagus jika kultivasi kalian terganggu. Kita hanya perlu merekrut beberapa murid yang berspesialisasi dalam pengembangan alat jiwa di masa depan. Guru Xiaoya, saya ingin mempelajari alat jiwa. Yu Hao membuka mulut, mata Tang yang menyala. Yu Hao, kamu bersedia? Yu Hao mengangguk. Alat jiwa memiliki aspek unik karena mereka bisa mengganti senjata tersembunyi dan menjadi senjata paling berharga di dunia. Pasti itu bukan sesuatu yang lemah. Saya ingin mencobanya. Jika saya memiliki bakat di bidang ini, saya akan belajar sebanyak mungkin. Tapi jika tidak, ya sudahlah. Baik-baik, Tang Ya sangat gembira. Alat jiwa benar-benar cocok untukmu. Anda memiliki jiwa bela diri tipe mental yang membuat Anda tidak memiliki cara untuk menyerang lawan. Jika Anda memiliki alat jiwa, kekuatan tempurmu akan meningkat tajam. Bebe mengingatkannya, saudara junior, kamu harus mengatur waktu dengan baik untuk berkultivasi dan mempelajari alat jiwa. Yu Hao mengangguk setelah menyaksikan kekuatan yang mendominasi dari alat jiwa stasioner. Minatnya meningkat. Target balas dendamnya sangat kuat. Jadi perlu menggunakan setiap kekuatan yang dia bisa gunakan. Mempelajari alat jiwa akhirnya akan membuka pintu besar baginya. Tang Ya merenung. Ada banyak hadiah bagi pemenang penilaian siswa baru. Yu Hao, jika kamu tidak bisa masuk ke sekolah senjata roh, kamu harus tetap berusaha berkultivasi. Yu Hao terpana. Guru Xiaoya, mengapa saya tidak bisa masuk ke sekolah senjata roh? Apa kalian tahu apa hadiah untuk penilaian siswa baru? Ketika mereka mendengar kata hadiah, mata Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao bersinar. Wang Dong dengan tidak sabar, Guru Xiaoya, apa hadiah yang kita dapatkan nanti? Tang Ya menjawab, ada sedikit perbedaan setiap tahun, tetapi mereka umumnya akan sama. Tapi karena tahun ini banyak penatua jiwa dari kalian, seharusnya hadiahnya akan sangat bagus. Saya tidak tahu hadiah lain yang akan kalian terima, tetapi selalu ada hadiah khusus yang diberikan kepada juara. Ada juga kesempatan untuk menjadi murid inti. Kalian adalah juara penilaian siswa baru, jadi tidak akan ada masalah untuk menjadi murid inti dari sekolah roh pelindung. Begitu menjadi murid inti, akademi akan memberi lebih banyak sumber daya untuk memastikan kalian rajin mengejar studi dan menjadi master roh yang lebih kuat. Karena ini tidak mungkin untuk juga masuk ke sekolah senjata roh dan juga sekolah roh pelindung memegang peran utama di akademi. Yu Hao tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia mengingat makanan bergizi yang dimakan para murid inti setiap hari. Ketika Bebe melirik Yu Hao, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Dia tidak mengatakannya dengan lantang. Alih-alih, ia harap ini hanya kekhawatirannya saja. Ini pagi yang cerah dan indah. Udara di dalam Akademi Shrek bersih dan sangat menyegarkan karena kehadiran Danau Sigot. Semua siswa yang telah lulus dari penilaian siswa baru dikumpulkan di Shrek Plaza, menunggu untuk dikirim ke kelas mereka. Duelun berjalan ke depan Shrek Plaza bersama sekitar 10 guru lainnya. Di antaranya adalah Guru Wang Yan dan Guru Zoyi. Duelun memegang kertas di tangannya. 3 tempat teratas telah ditentukan. Karena itu, saya akan mengumumkan secara resmi 3 tim teratas dan membagikan hadiah. Tempat ketiga adalah tim Hua Cutian. Huang Cutian, Lan Susu, dan Lan Luo silahkan melangkah maju. Ketiganya berjalan maju ke Duelun dengan iringan tepuk tangan meriah. Memperoleh tempat ketiga dalam penilaian siswa baru jauh melampaui harapan mereka. Posisi kedua adalah tim Dai Hua Bin. Dai Hua Bin, Zulu, dan Chu Yaijie maju. Tepuk tangan terdengar lagi, tetapi tim Dai Hua Bin tidak memiliki jejak kegembiraan di wajah mereka. Setelah berhenti sejenak, Duelun menggunakan suaranya yang lebih keras. Selanjutnya, juara pertama penilaian siswa baru, mereka adalah tim Wang Dong. Wang Dong, Xiao Xiao, dan Huo Yu Hao.
Kerumunan segera meledak dengan antusias, tetapi tim Wu Yuhao agak terpana ketika mereka mendengar pengumuman duelun. Tim mereka seharusnya dipanggil tim Wu Yuhao karena Wu Yuhao adalah pemimpin tim mereka. Tim Wu Yuhao tidak memikirkannya dengan dalam. Yuhao berjalan ke depan dan disusul Wang Dong dan Xiao Xiao. Duelun berkata, "Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan hadiah untuk 3 tim teratas penilaian siswa baru. Pertama, masing-masing anggota dari 3 tim teratas akan menerima hadiah dari akademi. Semua dapat meminta bantuan dari akademi untuk mendapatkan cincin jiwa maksimal ketika saatnya tiba. Selain itu akan menjadi cincin jiwa yang paling cocok untuk mereka." Mengingat kinerja tim Wang Dong yang luar biasa dan kemenangan tanpa hentinya, akademi juga memberikan mereka sesuatu yang istimewa. Namun hadiah ini akan dirahasiakan oleh akademi. Ketika pembagian kelas telah berakhir, kalian bertiga dapat mengikuti saya. Dan untuk mengambil hadiahnya, baiklah, kalian semua bisa kembali. Yuhao dan 8 siswa lainnya kembali ke posisi semula. Duelun kemudian berkata, "Kualitas siswa tahun ini melebihi tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya harap Anda semua dapat terus bekerja keras." Melihat beberapa siswa berprestasi telah muncul, akademi telah memutuskan untuk mempromosikan beberapa siswa menjadi murid inti. Saya sekarang akan mengumumkan nama-nama siswa yang akan dipromosikan. Shrek Plaza segera menjadi sangat sunyi. Murid inti tidak hanya datang dari 3 tim teratas. Semua siswa tahun pertama mendengarkan dengan penuh perhatian, takut bahwa melewatkan nama mereka sendiri. Duelun membuka file. Sesuai dengan kinerja siswa selama penilaian siswa baru, akademi telah memutuskan untuk memilih para siswa berikut sebagai murid inti: Wang Dong, Xiao Xiao, Dai Wabin, Zulu, Zhou Xichen, Chou Jin Xuan, Lan Susu, Lan Luoluo, Ning Tian, dan Wu Feng. Keheranan muncul di wajah Xiao Xiao dan Wang Dong. Duelun belum memanggil nama Yuhao. Bagaimana ini mungkin? Yuhao adalah pemimpin tim mereka. Yuhao juga tercengang, wajahnya segera menjadi pucat pasi. Sejak dia memasuki Akademi Shrek, dia berkultivasi dengan sekuat tenaga dan telah bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan diri. Ketika yang lain sedang beristirahat, dia berkultivasi. Ketika yang lain malas, dia masih berkultivasi. Ketika penilaian siswa baru dimulai, ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bekerja sama dengan rekan satu timnya yang memungkinkannya untuk mendapatkan bentuk kemuliaan tertinggi yang bisa diterima oleh siswa baru. Tetapi kenapa? Mengapa dia tidak dipilih sebagai murid inti? Mengapa dia akhirnya menyadari mengapa Duelun menyebut tim mereka sebagai tim Wang Dong, bukan tim Wu Yuhao selama pidatonya? Ini semua sudah direncanakan sejak awal. Wang Dong dan Xiao Xiao secara alami bisa merasakan tindakan Yuhao. Wang Dong buru-buru meraih lengan Yuhao. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Baik dia dan Xiao Xiao telah menjadi murid inti, tetapi Yuhao tidak. Bagaimana perasaannya sekarang? Duelun melanjutkan. Namun meskipun beberapa siswa ini agak kurang dalam hal bakat dan kemampuan, akademi telah memutuskan untuk sementara waktu membiarkan mereka menikmati manfaat dan fasilitas dari murid inti sampai tahun ajaran berakhir. Jika mereka dapat membuat terobosan tahun depan, akademi akan mempertimbangkan untuk menjadikan mereka murid inti secara resmi. Para siswa ini adalah Wu Yuhao, Chu Yaiji, Wang Chutian, Long Xiang Yue, dan Nanmen Yun Pengumuman selesai. Tatapan Yuhao agak kosong, tapi kemarahan di hatinya berangsur-angsur berkurang. Kemampuan saya masih agak kurang. Aku satu-satunya yang belum mencapai peringkat 20. Yuhao mengubur kesedihannya jauh di dalam hatinya. Jika bukan karena fakta saya dapat melepaskan keterampilan fusi dengan Wang Dong, mungkin saya tidak akan menerima perlakuan sementara dari seorang murid inti. Siapa yang bisa saya salahkan? Saya hanya bisa menyalahkan saya belum cukup kuat. Dan cincin jiwa pertama saya hanya 10 tahun di mata mereka. Yuhao, kamu baik-baik saja? Wang Dong berbisik. Saya baik-baik saja. Saya tidak memiliki kualifikasi menjadi murid inti. Lagi pula, aku hanya master jiwa peringkat 17. Wang Dong buru-buru menjawab. Tidak, bukan itu. Mereka tidak tahu seberapa pentingnya Anda. Xiao Xiao mengangguk setuju. Aku benar-benar baik-baik saja, bukankah? Direktur Du mengatakan saya masih dapat menikmati perlakuan seorang murid inti. Itu sudah merupakan hadiah yang sangat bagus. Saya akan terus bekerja keras. Siapa tahu
saya mungkin bisa secara resmi menjadi murid inti pada saat penilaian promosi tahun kedua nanti. Wang Dong menghela nafas pelan. Bagaimanapun, Yu Hao satu-satunya orang yang bisa ia setarakan dengan dia. Pembagian kelas dimulai. Tahun 1 dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 1 yang memiliki tipe master penyerangan dan tipe kontrol. Kelas 2 tipe master pertahanan dan kelincahan. Kelas 3 master jiwa tipe support. Dan kelas 4 yang memiliki tipe makanan, tipe penyembuhan dan tipe unik lainnya. Tanpa ragu, kelas terkuat secara alami adalah kelas 1. Wo Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao semuanya ditempatkan di kelas ini. Di kelas 2, siswa terkuat tidak diragukan lagi adalah si Huan Yu. Kelas ketiga adalah kelas tipe support dan ada Ning Tian di sana. Kelas 4 terdiri dari beragam guru jiwa. Secara komparatif mereka tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Ditempatkan untuk tipe makanan dan tipe penyembuhan. Para guru yang bertanggung jawab atas setiap kelas memperkenalkan diri mereka. Satu-satunya berita baik untuk Yu Hao adalah bahwa Guru Zoyi adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas kelas 1. Setiap kelas memiliki 2 guru. Dan guru lainnya yang bertanggung jawab atas kelas Yu Hao adalah Guru Wang Yan. Guru Wang Yan sebenarnya telah memilih untuk datang ke kelas 1 tahun pertama dan mengajar bersama Guru Zoyi demi Yu Hao. Tetapi Guru Zoyi tidak tahu itu. Baiklah, ikuti guru baru kalian dan kembali ke sekolah. Tim Wang Dong, kalian ikut saya dan ambil hadiah kalian. Direktur Duelun mengumumkan. Yu Hao tampaknya telah kembali normal. Ketiganya mengikuti Duelun ke kantor guru. Duelun tersenyum. Ayo duduk Yu Hao. Jangan biarkan ini memberimu beban. Anda sudah melihatnya juga. Bukan hanya kamu, ada juga beberapa siswa dari tim teratas yang tidak bisa menjadi murid inti. Anda berkinerja sangat baik, terutama mengingat fakta bahwa Anda dapat membantu Wang Dong melepaskan keterampilan fusi. Namun kemampuan individu Anda masih perlu ditingkatkan. Ketika Anda membutuhkan cincin jiwa kedua Anda dapat meminta bantuan akademi untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Jika berhasil tampil sangat baik selama penilaian promosi tahun kedua Anda, akademi akan mempertimbangkan untuk menerima Anda secara resmi sebagai murid inti. Wang Dong berbicara. Direktur Du, tidak seperti itu. Yu Hao tidak membantu saya. Itu adalah pada saat itu dia tiba-tiba dihentikan oleh Duelun. Yu Hao juga menarik lengan Wang Dong, lalu menjawab dengan hormat kepada Duelun. Direktur Du, saya pasti akan bekerja keras. Terima kasih atas perhatian Anda.